I know your car was stolen the day after. Everything. I can make sure that he walks out a free man. He's about to be arrested. Against the wall. So let's just skip. No. Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Pada video kali ini, channel Palanta Movie akan mengulas alur cerita Your Honor Season 1 episode 7. Agar sahabat memahami alur ceritanya dengan baik, disarankan untuk menonton episode sebelumnya terlebih dahulu. Film Your Honor Season 1 episode 7 berdurasi 55 menit. Pada episode kali ini diceritakan bahwa Carlo Baxter ditangkap oleh pihak kepolisian mengenai kasus kematian Coffee Jones. Michael ditunjuk menjadi hakim dalam persidangan untuk menangani kasus Carlo Baxter. Michael harus mempertahankan integritasnya sebagai hakim dan di saat bersamaan pula dia harus berupaya agar Carlo tidak dipenjara. Jika tidak, dirinya akan dihabisi oleh Jimmy Baxter. Bagaimana kisah lengkap film tersebut? Simak videonya sampai habis. Bagi sahabat yang belum menonton filmnya, disarankan menonton film tersebut terlebih dahulu karena menonton film secara utuh jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke isi ceritanya. Jimmy Baxter mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi menyusuri jalanan yang cukup ramai. Kekesalan dan kekhawatiran terpancar jelas dari wajah Jimmy Baxter. Dia mencoba menghubungi Carlo, namun Carlo tak kunjung menjawab panggilan ayahnya meskipun ia tahu. $150,000 in 24 hours. Walk up in a room. And they mind go boom. Slay so hard. Go boom. Money, need a boom. Jimmy meninggalkan pesan suara dan berkata agar Carlo Baxter tidak pergi ke hotel dan menjauh dari hotel. Akan tetapi, Carlo Baxter tiba di hotel dan di sana sudah ada ibunya, Gina Baxter. Ponsel milik Gina berdering dan Jimmy berkata kepada Gina agar menyuruh Carlo Baxter keluar dari hotel. Namun semuanya sudah terlambat, pihak kepolisian dengan cepat tiba di sana. Sementara itu, Michael sedang berupaya untuk membuang jasad Trevor dan diawasi oleh Frankie. Mereka menaikkan jasad Trevor ke perahu dan berencana untuk membuangnya ke laut. Come on. Yeah, I understand. Michael menyiapkan sebuah pisau dan bersiap-siap untuk menyerang Frankie. Frankie yang baru saja mendapat telepon dengan perasaan kesal menodongkan senjata ke arah Michael dan berkata, "Kami membutuhkanmu." We need you. Michael mengurungkan niatnya untuk menyerang Frankie dan menyimpan kembali pisau itu ke dalam lengan bajunya. Jasad Trevor yang diikat dengan tali dan dikait dengan pembarat kemudian dilempar ke laut. Dengan demikian, mereka berharap bahwa jasadnya tidak ditemukan oleh siapapun. Penangkapan yang dilakukan terhadap Carlo Baxter dipimpin oleh detektif Nancy Castello. Gina Baxter menanyakan alasan penangkapan Carlo. Detektif Nancy Castello berkata bahwa Gina sudah tahu jawabannya. Oh, why are you arresting my son? The answer to that. Via Baxter menemui Adam di sebuah kafe dan berkata bahwa kakaknya ditangkap atas tuduhan pembunuhan di penjara pada hari pemakaman Rocco Baxter. Via merasa sangat sedih dengan berbagai masalah yang dialami oleh keluarganya. Is that the wrong brother died? Did they get that wrong, the extra 10? Saat ini, Carlo sedang diinterogasi oleh detektif Nancy. Nancy juga menanyakan sejumlah besar uang yang dimiliki oleh Carlo.
Detektif Nancy menduga bahwa uang itu didapatkan Carlo dalam transaksi obat-obatan terlarang. Nancy bertanya mengenai Coffee Jones kepada Carlo. Tindakan Carlo yang telah membunuh Coffee Jones bisa membuatnya mendapatkan hukuman mati. Jika ia mengakuinya lebih awal, bisa saja hukumannya sedikit diringankan. Namun, Carlo Baxter tetap tidak mau membuat pengakuan apapun. What does? Confessing early. 14 times they tried. Michael dan Frankie yang baru saja membuang jasad Trevor kembali ke dermaga. Di sana sudah ada Jimmy Baxter yang menunggu mereka. Jimmy sampai saat ini masih mengira bahwa yang membunuh anaknya adalah Michael. Jimmy menanyakan beberapa hal yang terjadi pada saat kecelakaan. Michael mengaku bahwa dia mencoba menolong namun dia panik. He couldn't breathe. Did he think you were helping him? You were thinking clearly for someone who just killed a child. I wanted to. I was helping. I did help him. I wasn't thinking it was panic. Help? Help? What kind of a human being is that? Dia juga berkata telah datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri, namun dia mengurungkan niatnya dan merasa takut saat melihat Jimmy bersama istrinya berada di sana. Terjadi perdebatan di antara mereka. Jimmy berkata bahwa Michael harus membantu Carlo, jika tidak Michael akan dibunuh. The surprising one. Cut your fucking heart out. If you don't come through for Carlo and feed it to the river. Setiba di rumah, Michael membakar pakaian yang dikenakannya dan identitas milik Trevor untuk menghilangkan barang bukti. Adam tiba di rumah dan menanyakan tentang wajah Michael yang terluka. Michael berkata bahwa itu ia dapatkan saat bermain dengan Django. You remember the time we went to the zoo? Maybe you don't. I mean, you were only... Man, you got so angry and frustrated. But how did you hurt your face? Oh. Yes. Just playing with Django. Django bersikap aneh dan menemukan sesuatu pada pakaian Michael. Adam bertanya dan menduga bahwa itu terlihat seperti potongan daging atau otak. Michael beralasan bahwa itu tidak sengaja dijatuhkan oleh tukang daging. Adam kemudian memberikan potongan otak itu untuk dimakan oleh Django. We just don't eat. Like a heart? Look, I don't know what it is. I don't ask. I mean, what's white? Adam juga bertanya hal yang berkaitan dengan tertangkapnya Carlo Baxter karena membunuh Coffee Jones di penjara. Adam berkata bahwa dia mengetahuinya dari media sosial. Tiba-tiba telepon berdering dan Michael berkata kepada Adam untuk mengatakan kepada Hakim Lee Blance bahwa dirinya sedang berada dalam perjalanan menuju kantor. When did you find that out? Okay, look, my way, okay? And tell her the reason why. Scene beralih. Michael tiba di kantor dan berbicara dengan Lee Blance. Mereka membahas beberapa kasus yang memerlukan banyak waktu untuk penyelesaian. Lee Blance berkata akan menyerahkan kasus Carlo kepada Michael. So maybe you could show everybody the size you're not up for criminals. I asked Molly to give you the Carlo Baxter arraignment. Hari itu juga, Carlo Baxter menjalani sidang pertamanya sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan. Michael pun bertindak sebagai hakim dalam persidangan ini. Enter a plea at this time. Yes, Your Honor. Court is in session. Very well. Carlo Baxter, This is a death penalty case. Mr. Baxter's a violent criminal. count of murder in the first degree. How do you plead? Carlo melakukan pembelaan dan berkata bahwa dirinya tidak bersalah. Sementara itu, Jaksa McKee memberikan pernyataan tentang Carlo bahwa ini merupakan kasus hukuman mati dan Carlo merupakan penjahat kekerasan. Carlo juga menghina dan berkata kasar pada saat penangkapan dan hal ini menyulitkan Carlo untuk mendapatkan jaminan bersyarat. I agree. Go fuck yourself. Go fuck yourself. Jimmy Baxter menyela persidangan dan berkata kasar.
Michael mengingatkan Jimmy untuk tidak mengulanginya. Jika tidak, ia akan menangkapnya karena telah menghina persidangan. Dengan menahan amarahnya, Jimmy kemudian keluar dari persidangan. Have to make this look legit. What the fuck? Di luar persidangan, terlihat Jimmy berdebat dengan Michael mengenai persidangan Carlo. Michael berkata bahwa ia harus bersikap demikian agar pengadilan terlihat berjalan dengan semestinya. Di saat keributan itu, detektif Nancy bersama 2 orang polisi menghampiri mereka. Nancy menduga bahwa Jimmy Baxter bersikap kasar dan akan menyerang Michael. It's okay. It's all right. We're Jimmy pergi menemui Big Mo dan berkata bahwa anaknya tidak terlibat dengan penjualan narkoba. Dalam transaksi yang dilakukan Carlo dengan Big Mo sebelumnya, diketahui bahwa Carlo telah menerima sejumlah besar uang sebelum menyerahkan obat-obatan terlarang kepada Big Mo. Saat ini, Carlo sedang ditahan dan uang tersebut disita oleh polisi. Big Mo kemudian menegaskan bahwa ia akan mengambil apa yang harus menjadi miliknya. Either by you, I'm gonna be made whole. Bullshit show is strength. They robbing us. But nothing as much as I hate people who break that promise. Di tempat lain, Michael bertemu dengan Jimmy dan membahas kembali rencana persidangan. Terjadi perdebatan di antara mereka. Michael akan berusaha untuk memberikan keuntungan kepada Carlo dalam persidangan tersebut. Maka dari itu, diperlukan kerjasama agar persidangan berjalan dengan lancar. You can't do this without me. You need me. Do you have how? Yes, I do. Okay. Where were you? Sementara itu, Lee berdebat dengan atasan tempatnya bekerja karena tidak hadir dalam rapat penting. Lee berkata bahwa dia harus menghadiri persidangan dengan dakwaan pembunuhan oleh Carlo Baxter terhadap Coffee Jones. Which is why I told you to leave this alone. At no point did our firm represent. Atasannya berkata bahwa Coffee bukanlah klien perusahaan itu dan mengatakan kepada Lee untuk tidak ikut campur dalam kasus tersebut. Lee tetap bersikukuh karena hal ini menyangkut dengan institusi yang harusnya menjaga keamanan. When a kid is murdered in an institution, we speak for those people who pay us. Keep looking away when that same institution does absolutely nothing. Lee tidak bisa hanya diam saja saat seorang anak dibunuh di penjara dan mereka tidak menyelidikinya. Atasannya berkata dan mempersilahkan Lee untuk pergi. Perkataan atasnya tersebut secara tersirat mengatakan bahwa Lee dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja. Which is why I'm letting you go, Lee. Michael? Oh. Michael berbincang dengan Lee Blance di sebuah bar. Dia menceritakan kenangannya semasa Robin masih hidup. Hari ini merupakan ulang tahun Michael dan Robin karena tanggal lahir mereka sama meskipun perbedaan usia mereka terpaut 5 tahun. Well, 5 years apart, but... Michael kemudian bertanya kepada Lee Blance apakah dirinya telah melakukan pengkhianatan jika dia menyukai wanita lain padahal Robin meninggal baru setahun. Lee Blance hanya tersenyum dan Michael mengucapkan terima kasih. It's a betrayal. I'm out. Thank you. Saat ini Michael dalam perjalanan pulang ke rumahnya bersama dengan Lee. Dalam perjalanan tersebut mereka membicarakan beberapa hal yang telah terjadi. Sementara itu, Lee Blance yang dalam perjalanan pulang tiba-tiba disuruh menepi oleh polisi. Simple question, ma'am. Is your car, ma'am? I'm white. You asking the same thing? There it is. She pulls the race card. 2 orang polisi tampak jelas sedang mencari-cari kesalahan Lee Blance. Dia mencoba membela diri dan berdebat dengan mereka. Car's been drinking. Might put a daiquiri in the gas tank. Fuck you. Fuck the both of you. Hands on the fucking wheel. Saat di persimpangan jalan, Michael melihat Lee Blance diborgol dan dibawa oleh polisi.
Namun Michael seolah-olah tidak menghiraukannya, kemudian dia berkata kepada Lee bahwa dia mencintainya. I love you. The light's green. Mereka pun tiba di rumah. Di sana sudah ada beberapa rekannya yang memberikan kejutan untuk merayakan hari ulang tahun Michael. I've known Michael Desiato nearly all my life. Sedangkan Lee Blance dibawa ke kantor polisi dengan tangan terborgol. Saat Michael sedang asyik bercengkrama dengan temannya, Michael melihat dan menghampiri Django yang memuntahkan potongan otak yang dimakan oleh Django sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.